Halo teman-teman, selamat datang di channel Reviewpreneur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang tips beriklan di Lazada. Tips ini sudah saya terapkan di toko saya maupun di toko-toko klien-klien saya, dan hasilnya luar biasa sukses. Seperti apa tipsnya? Simak video ini sampai akhir ya teman-teman, supaya tidak ada tips yang terlewat. Oke, kita mulai teman-teman. Untuk memulai iklan di Lazada, setting iklan di Lazada, teman-teman bisa masuk ke Seller Center teman-teman. Teman-teman lalu masuk ke menu pusat pemasaran dan ke submenu promosi berbayar. Di sana teman-teman akan menjumpai dua macam promosi berbayar di Lazada. Yaitu yang pertama adalah promosi afiliasi dan yang kedua adalah promosi produk. Ya. Sekilas mengenai promosi afiliasi teman-teman. Lazada ini bekerja sama dengan mitra afiliasi, di mana mitra afiliasi Lazada ini mempunyai website atau mobile application atau platform apapun itu gitu ya, di mana pada platform itu mereka akan mempromosikan produk-produk kita. Di mana jika ada produk kita yang terjual di platform mereka, maka kita akan memberikan komisi ke mereka. Besarnya komisi ini tergantung dari kategori produk kita. Ada yang 5%, 7%, dan sebagainya. Saya sendiri sangat menyarankan teman-teman untuk ikutan promosi afiliasi ini. Kenapa? Karena promosi afiliasi ini adalah promosi berbayar di Lazada yang anti boncos. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kita membayar komisi jika ada barang kita laku terjual. Artinya jika barang kita tidak laku terjual, kita tidak akan mengeluarkan biaya apapun, gitu ya. Dan yang kedua adalah besarnya komisi itu tetap. Seperti yang tadi saya bilang ya, ada yang 5%, 7%, tergantung kategori. Jika kita bisa manage profit kita lebih tinggi dari komisi ini, maka kita pasti untung. Let's say keuntungan kita 15%, 20%, dengan kita memberikan komisi 5%, maka kita masih untung 10%, 15%. Ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak ogah rugi, ogah boncos, gitu ya, teman-teman bisa join promosi afiliasi ini. Nah, oke. Yang promosi berbayar kedua di Lazada adalah promosi produk, alias promosi ads, alias iklan, gitu ya. Kita akan membahas lebih detail mengenai promosi produk atau iklan ini, gitu ya. Karena sebagian teman-teman masih berpikiran bahwa, oh, promosi produk alias iklan di Lazada ini bikin boncos. Enggak ya, teman-teman. Selama strategi kita tepat, tentunya promosi produk alias iklan ini akan sangat menguntungkan untuk kita sebagai seller. Yang harus teman-teman lakukan pertama kali ketika teman-teman ingin setting promosi produk atau iklan adalah men-top up kredit saldo iklan terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa? Karena nanti begitu iklan kita dijalankan, biaya iklannya akan langsung memotong dari saldo iklan kita. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengisi saldo iklan kita. Setelah itu ketika kita setting iklan, ada 3 komponen yang teman-teman wajib perhatikan, ya. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah keywords, dan yang ketiga adalah bid. Ya. Misalnya, kita pilih produk meja portable kita untuk diiklankan. Jadi nanti ketika kita beriklan, teman-teman nggak perlu semua produk teman-teman iklankan, tapi teman-teman pilih produk yang teman-teman mau iklankan aja. Dalam hal ini, contohnya saya pilih meja portable ini untuk saya iklankan, gitu ya. Kemudian keywords yang relate dengan meja portable ini saya set misalnya meja lipat. Ya, dengan bid Rp250. Jadi, kalau saya set demikian, ketika ada calon customer Lazada yang buka aplikasi atau buka website Lazada, kemudian search produk dengan keywords meja lipat, maka produk meja portable kita ini, ya, produk meja portable kita ini akan di-boost ke atas. Ya. Jika si calon customer ini tidak mengklik gambar produk meja portable kita untuk masuk ke halaman detail produk kita, maka kita tidak perlu membayar apapun, teman-teman. Tapi sebaliknya, jika dia di hasil pencariannya dia menemukan produk meja portable kita yang diiklankan ini, kemudian dia klik, maka apapun nanti dia beli atau tidak meja portable kita harus membayar biaya iklan ke Lazada. Besarnya berapa? Besarnya adalah sebesar bid yang kita set tadi, yaitu dalam hal ini adalah Rp250. Kira-kira seperti itu contoh ini ya konsepnya teman-teman ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ada teman-teman mungkin gimana caranya supaya kita setting supaya iklan kita profit, nggak boncos. Oke, caranya yaitu dengan mencari produk yang sesuai, mencari produk yang tepat untuk kita iklankan gitu ya.
Produk yang tepat itu seperti apa? Produk yang tepat itu adalah produk dengan kombinasi CR atau konversi, margin, dan bid yang tepat, gitu ya. Kombinasi CR, margin, dan bid yang tepat itu seperti apa? Nanti kita akan bahas dulu, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk menjawab satu pertanyaan ini dulu, teman-teman. Untung nggak sih, gitu ya, kalau ada satu produk, saya iklankan, kemudian hasil iklan produk saya adalah yang terjadi adalah 100 kali klik, gitu ya. Berarti ada 100 kali klik dari hasil iklan ini. Dari 100 kali klik ini ada 5% customer yang beli, ya. Kemudian keuntungan dari satu produk saya itu marginnya adalah Rp10.000, gitu ya. Bid yang saya set ada 250. Untung nggak sih, gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus membandingkan keuntungan penjualan dari iklan dan biaya iklan, ya kan? Kalau keuntungan penjualan lebih besar dibanding biaya iklan, keuntungan lebih besar daripada biaya, maka iklan ini bisa dikatakan untung. Tapi sebaliknya, jika biaya iklan lebih besar dibanding keuntungan, maka iklan ini bisa dikatakan boncos alias rugi, teman-teman. Ya, maka dari itu kita harus membandingkan dulu nih, keuntungan kita dapat berapa, biaya iklan yang kita keluarkan berapa. Oke, keuntungan penjualan dari iklan, itu teman-teman bisa pakai kira-kira rumusnya seperti ini. Jumlah klik, ya, jumlah klik, dikali CR, dikali margin. Ya, jumlah klik dikali CR, dikali margin. Oh, ntar. Oke. Jumlah klik dikali CR, dikali margin, ya, teman-teman, ya. Jumlah klik kali CR berarti kan berapa orang yang jadi pembeli, gitu kan. Kemudian dikali margin, artinya berapa sih total keuntungannya, berapa sih berapa margin penjualannya, untuk total marginnya, gitu kan. Jadi tadi jumlah klik kita lihat 100 klik, gitu ya. Dari sini 100 klik. Kemudian CR-nya 5%, CR 5%. Kemudian margin tadi kita 10.000, ya. Jadi 100 kali 5% kali 10.000 adalah 50.000, teman-teman, ya. Sementara biaya iklannya itu dapatnya dari jumlah klik kali bid. Karena tadi kita membayar iklan ketika ada yang ngeklik, gitu ya. Berarti biaya iklannya adalah jumlah klik dikali bid. Jumlah kliknya tadi 100, gitu ya. Bidnya kita set tadi Rp250, teman-teman, ya kan? Jadi 100 kali 250 adalah 25.000, ya. Jadi keuntungannya tadi kita dapat 50.000, biaya yang kita keluarkan 25.000. Jadi atau untung atau rugi, teman-teman. Berarti untung, ya. Karena keuntungan lebih besar daripada biaya iklan. Keuntungannya 50.000, biaya iklannya 25.000. Oke. Dari rumus yang tadi, teman-teman, dari rumus yang ini tadi, teman-teman bisa tarik ke bawah, ya. Jumlah klik dikali CR dikali margin itu harus jauh lebih besar dibanding jumlah klik dikali bid, ya kan? Kalau teman-teman belajar di sekolah dulu, kita bisa coret variabel yang sama, ya, di kiri dan kanan operator, ya kan? Jadi didapatlah CR kali margin harus jauh lebih besar dibanding bid, ya, teman-teman, ya. CR kali margin harus jauh lebih besar dibanding bid, ya. Sebenarnya rumus ini buat apa sih, teman-teman? Kok kayak jelimet? Sebetulnya enggak, ya, teman-teman, ya. Rumus ini berguna, yang pertama adalah ketika kita mau memvalidasi produk, kita harus tahu dulu CR kali margin berapa. Kalau CR produk tersebut dikali margin produk tersebut sangat kecil, maka produk ini tidak layak atau tidak bisa kita iklankan. Ya, misalnya CR kali margin kisarannya sekitar 150 atau ke bawah, gitu ya. Tentunya kita tidak bisa iklankan. Kenapa? Karena bid minimum yang bisa di-set di Lazada, di iklan Lazada adalah 150. Jika CR kali margin itu di bawah 150, maka potensi rugi iklan ini sangat besar, teman-teman. Jadi yang pertama untuk validasi produk, ya, selama CR kali margin cukup besar, gitu ya, maka kita bisa iklankan produk ini. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan nilai bid, gitu ya. Jadi saya CR kali margin itu 1000, gitu ya. Bid yang saya set berapa? Ya terserah teman-teman. Yang penting maksimumnya 1000, gitu ya. Jadi untuk menentukan bid. Jadi ada kalanya teman-teman, oh saya mau pasang iklan ini, gitu ya. Bidnya berapa ya, gitu ya. Mau 500, 1000, atau 1500, gitu. Sementara kita harus tahu dulu CR kali margin itu berapa, gitu ya. Jadi untuk menentukan bidnya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih detail di bawah, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu, teman-teman, ya.
Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita masuk ke bisnis analisis Lazada kita, Seller Center Lazada kita, teman-teman. Teman-teman bisa masuk melalui menu ini, wawasan data dan bisnis analisis. Kemudian di bagian atas, teman-teman ada menu produk, teman-teman klik menu produk, ya. Kemudian teman-teman masuk ke menu performa di sebelah kiri sini. Kemudian teman-teman masukkan periode 30 hari terakhir, ya, di sini. Pilih 30 hari terakhir. Kemudian di sini teman-teman bisa milih variabel-variabel apa yang ingin ditampilkan, ya. Pilihnya cukup 3 aja, teman-teman. Pengunjung produk di sini, unit terjual, dan tingkat konversi, ya. Teman-teman bisa pilih 3 ini, gitu ya. Supaya variabel yang tampil nggak terlalu banyak, nggak terlalu pusingin teman-teman juga. Kemudian teman-teman bisa di sini, bisa di tingkat konversi, teman-teman klik tanda panah ke bawah. Ini untuk mengurutkan berdasarkan tingkat konversi. Jadi kita mengurutkan tingkat konversi dari besar ke kecil, teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Anggap kita jualan alat olahraga nih misalnya, teman-teman. Di sini biasa kalau di Seller Center ini ada ada foto produknya, terus ada nama produk, meja biliar gitu ya. Kemudian ada informasi jumlah pengunjung produknya berapa, unit terjualnya berapa, tingkat konversinya berapa gitu ya. Tadi kita urutkan berdasarkan tingkat konversi ya. Jadi ini dari atas ke bawah, dari besar makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah gitu ya. Kalau kita ketemu list produk seperti ini gitu ya. Produk apa aja sih yang diiklankan gitu ya? Apakah semua produk selama CR kali margin lebih besar dari bid bisa diiklankan atau bagaimana gitu ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman, jawabannya adalah tergantung objektif dan tingkat resiko, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus bertanya dulu kepada diri sendiri, apa sih objektif kita dalam beriklan, gitu ya? Misalnya, teman-teman yang udah punya toko yang udah jalan, gitu ya, udah cukup profitable, gitu ya, pengen beriklan hanya untuk memaksimalkan penjualan, gitu ya, maka dan nggak mau rugi ya, anti boncos-boncos club, teman-teman di sini, gitu ya. Teman-teman bisa pasang strategi low risk, gitu ya, resikonya rendah. Tapi mungkin untuk teman-teman yang lain, gitu ya, yang punya toko baru, gitu ya, yang trafficnya masih rendah, orderan juga masih bisa dihitung dengan jari dalam 1 hari, gitu ya. Teman-teman dan ingin memboosting tokonya ini, ingin menambah exposure tokonya ini supaya tokonya ini trafficnya banyak, penjualannya maksimal, gitu ya. Teman-teman bisa pakai strategi high risk, gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Ya, oke. Kita bahas yang pertama yaitu low risk, gitu ya. Objektif yang pertama adalah low risk. Ya. Produk yang diiklankan adalah produk dengan jumlah pengunjung produk yang besar, teman-teman. Minimal 500, kira-kira 500 ya per 30 hari terakhir. Semakin besar tentunya semakin valid. Ya. Kemudian setelah itu set bid dengan besarnya bid kurang dari CR kali margin. Seperti rumus kita tadi, teman-teman ya. Langsung ke contoh aja ya, teman-teman, supaya teman-teman jelas ya. Misalnya ada contoh seperti ini tadi ya. Teman-teman cari yang pengunjung produknya lebih besar daripada 500. Dalam hal ini adalah Galah ya, dengan pengunjung produk 583. Bola sepak dengan jumlah pengunjungnya 1.200 lebih, dan raket dengan jumlah pengunjungnya 2.000 ya. Kenapa sih jumlah pengunjung produk yang banyak itu semakin besar jumlah pengunjung produk itu semakin valid juga datanya gitu ya. Bayangkan teman-teman gini, teman-teman mau survei berapa persen gitu ya, atau berapa banyak seller Lazada yang suka minum kopi gitu ya. Kalau teman-teman surveinya hanya ke 5 seller Lazada gitu ya, dan kebetulan dari 5 itu ada 4 yang suka minum kopi, teman-teman nggak bisa mengatakan bahwa secara generalisasi gitu ya, 4 dari 5 seller Lazada suka minum kopi, alias 80% seller Lazada suka minum kopi. Ya, kita tidak bisa mengeneralisasi itu. Kenapa? Karena sampelnya terlalu dikit, hanya 5 seller Lazada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman katakanlah bisa mengumpulkan data dari 1.000 seller Lazada, dari 1.000 itu ternyata ada 800 yang suka minum kopi, maka teman-teman baru bisa mengatakan ya, baru lebih valid datanya mengatakan bahwa 80% seller Lazada suka minum kopi. Kenapa demikian?
karena sampelnya cukup banyak, sampelnya cukup banyak, 1000 ya, 1000 seller Lazada dibandingkan tadi cuma 5. Balik lagi ke sini teman-teman, maka semakin besar pengunjung produk ya, semakin besar pengunjung produk, maka data tingkat konversi semakin valid ya. Jadi kalau tadi kita lihat nih paling atas meja tingkat konversi 100% gitu ya, tapi pengunjung produknya cuma 1 ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa 100% orang suka biliar gitu kan. Ya, karena ini kebetulan aja satu pengunjung produk, 1 unit terjual tingkat konversi 100%. Jadi yang valid, yang di low risk ini, saya sarankan yang pengunjung produknya di atas 500, minimal 500. Semakin besar tentunya semakin valid. Oke, kita balik. Ini Galah, ada 583 pengunjung produk, tingkat konversi 8,91%, marginnya 15.000. Tadi kita pakai rumus yang tadi teman-teman ya, CR dikali margin ya. CR ini dikali margin ini hasilnya adalah 1336. Artinya kita bisa mengiklankan produk Galah ini teman-teman ya dengan maksimum bid 1336. Ya, ini maksimum bid ya. Tapi karena ini low risk ya, teman-teman bisa set mungkin di antara 500 sampai 600 misalnya ya. Jadi teman-teman iklankan produk Galah ini maksimum bidnya 500 sampai 600, bidnya yang di set 500 sampai 600 gitu ya. Kemudian di atas 500 lagi apa? Misalnya bola sepak ini ya, bola sepak. CR-nya 6,9%, marginnya 10.000 teman-teman ya. Ternyata CR kali margin ini didapat 619. Kita bisa set bidnya gitu ya, kita bisa set bidnya mungkin di sekitar 300. Karena ini sekali lagi low risk gitu ya. Kita set bid agak jauh di bawah maksimum bid gitu ya untuk mengurangi resiko. Kemudian yang terakhir raket ya. Dengan pengunjung produk, jumlah pengunjung produk luar biasa 2000. Tapi ini kok tingkat konversi 1,9% gitu ya. Mungkin teman-teman dengar di penjelasan lain bahwa di penjelasan di luar sana gitu ya. Tingkat konversi yang baik untuk jadikan iklan adalah minimal 2% gitu ya. Sebetulnya belum tentu teman-teman ya. Tergantung dari margin kita juga gitu ya. Jadi kalau let's say tingkat konversi cuma 0,5%, tapi margin kita 2 juta misalnya gitu ya, itu produk cukup worth untuk diiklankan gitu ya. Jadi pengaruhnya bukan ke tingkat konversi aja teman-teman ya. Teman-teman harus mengalihkan tingkat konversi dengan margin gitu ya. Dalam hal ini 1,9% dikali 15.000 adalah Rp285 gitu ya. Ini maksimum bid kita bisa set di Rp285. Misalnya teman-teman mau set raket ini misalnya di bid 150 misalnya gitu ya. Teman-teman bisa set di bid 150. Oke, ini teman-teman strategi dalam menentukan produk dan bidnya gitu ya. Untuk teman-teman yang strateginya mau low risk gitu ya. Strategi berikutnya adalah medium risk, teman-teman. Ya, medium risk. Jadi, medium risk ini yang diiklankan adalah produk-produk yang seperti tadi yang di low risk gitu ya. Yang minimal pengunjung 500 di 30 hari terakhir plus produk potensial dengan jumlah pengunjung produk yang tidak terlalu besar. Range-nya 100 sampai 500 pengunjung per 30 hari terakhir. Sebetulnya tidak terlalu valid, teman-teman, tapi ada resikonya, tapi juga kita bisa menemukan produk potensial dari sini. Ya. Kemudian, seperti tadi, set bid dengan besarnya kurang dari CR kali margin. Oke, baik lagi kita ke contoh tadi ya, contoh produk-produk olahraga kita, gitu ya. Yang besarnya lebih dari 500 tadi, kan Galah, bola sepak, dan raket ya, teman-teman ya. Di mana tadi kita maksimum bid dari Galah 1.336. Kalau low risk tadi kita set Galah ini 500-600 rupiah gitu ya. Karena ini medium risk gitu ya. Kita mau meningkatkan resiko dengan harapan potensial return-nya juga lebih besar. Maka kita bisa bidnya kita tingkatkan. Nggak 500-600 misalnya jadi 700 gitu misalnya. Gitu ya misalnya. Berbedanya gitu. Untuk produk-produk yang sama dengan low risk tadi, perbedaannya di bidnya. Kita bisa lebih berani memasang bid lebih tinggi, teman-teman. Untuk di bola sepak tadi misal 300 di low risk, di sini kita bisa set misalnya 400 atau 450 gitu misalnya ya.
Kemudian raket tadi 150, kalau di low risk, di medium risk teman-teman bisa set 200 misalnya, ya. Jadi kita lebih sedikit berani menaikkan bid kita, gitu ya. Oke, kemudian ada selain itu, selain produk-produk yang tadi, kita juga mengiklankan produk-produk dengan jumlah pengunjung produk yang sebetulnya tidak terlalu besar, ya, tapi masih ratusan, teman-teman ya. Kita temukan ada gawang bola di sini, gitu ya, dengan jumlah pengunjung produk 126, tingkat konversi 9,52%, margin satu produknya 20.000, berarti kita bisa tahu maksimum bid yang kita bisa set ada 1904. Ya, ini kita bisa set di bawah 1904 ini, ya, misalnya 1200 atau berapa, gitu, tergantung teman-teman. Kemudian kita juga menemukan ada produk bola basket, ya, pengunjung produknya 200 dengan konversi 5%, margin 10.000, maksimum bid di 500. Teman-teman bisa set bid di bawah 500. Entah itu 300 atau 350 dan sebagainya, ya. Itu medium risk. Jadi medium risk ini untuk secara resiko, secara perhitungan resiko lebih besar dibanding low risk tadi, tapi secara potensial pendapatannya, secara potensial return-nya akan dapat potensial return yang lebih besar dibanding low risk tadi, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah high risk, gitu ya. Ini teman-teman yang tadi ingin boosting tokonya, gitu ya, ingin boosting tokonya supaya trafficnya besar, supaya penjualannya meningkat, gitu ya, dan juga siap-siap ada budget marketing, gitu ya. Di satu sisi untuk high risk ini memang untuk base case-nya kita sukses, gitu ya, kita bisa mendatangkan traffic yang begitu besar, kita juga bisa mendatangkan pendapatan yang begitu besar, gitu ya. Tapi karena ini high risk, gitu ya, kita settingnya nanti akan banyak high risk-nya, maka kita juga harus siapkan budget marketing. Kita harus siapkan budget marketing untuk biaya iklan ini, teman-teman. Oke. Jadi kalau untuk high risk ini, teman-teman, selain yang tadi, yang di medium risk, gitu ya, yang jumlah pengunjungnya 100 per 30 hari terakhir, juga teman-teman bisa tambahkan juga produk baru, gitu ya, produk baru atau produk yang belum terlalu ke-expose, yang misalnya dalam sebulan yang lihat baru puluhan, gitu ya, tapi memiliki siar lumayan, jadi punya potensi juga nih di sini, gitu ya. Cuma karena ini jumlah pengunjungnya masih dikit, jadi siarnya ini sebetulnya tidak terlalu valid, gitu ya, tapi bisa kita coba, teman-teman, worth to try, ya. Oke, kita balik lagi ke list yang tadi, gitu ya. Jadi kalau ini kita bisa tambahkan bola voli, gitu ya. Pengunjung produknya masih sebetulnya masih di bawah 100, yaitu 60, gitu ya. Tingkat konversi 6,67%, margin 35.000, kita bisa set maksimum bid di 2.334. Tapi karena ini belum terlalu valid, karena pengunjung produk masih rendah, gitu teman-teman ya. Teman-teman nggak langsung pasang 2.000 atau berapa untuk bidnya ya. Teman-teman bisa pasang dulu misalnya 500 atau 600, gitu ya. Lalu kita pantau, gitu ya. Untuk yang tadi, gitu ya, untuk yang tadi kita bisa pasang agak maksimal, gitu ya. Misalnya tadi galah, gitu ya. Kalau di low risk tadi 500-600an, di medium risk 700, kalau di high risk bisa 1.000, gitu ya. Yang penting masih di bawah 1.336 ini, ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman sedikit lebih berani di high risk, gitu ya, untuk mendapatkan return yang potensialnya lebih tinggi. Oke. Jadi kalau di recap, teman-teman, ada 3 macam cara dalam beriklan, ya. Yang pertama adalah low risk, yang kedua adalah medium risk, yang ketiga adalah high risk. Untuk low risk ini tepat untuk teman-teman yang ingin beriklan tapi nggak mau rugi, gitu ya. Teman-teman nggak mau ada resiko rugi. Ada resiko, tapi kita dengan perhitungan tadi kita bisa ukur supaya meminimalkan banget resiko rugi, gitu ya. Dan hampir 100% ini untung, ya. Kita pakai low risk tadi. Kemudian ada medium risk. Ini medium risk ini resikonya sedikit lebih tinggi, tapi potensial return-nya, potensial penghasilannya juga lebih tinggi dibanding low risk tadi. Kemudian yang terakhir adalah high risk, gitu ya. Ini cocok untuk teman-teman yang tokonya baru mulai, gitu ya, yang trafficnya belum terlalu tinggi, atau teman-teman mungkin tokonya udah lama tapi trafficnya masih rendah, gitu ya. Ingin boosting tokonya, gitu ya. Jadi objektifnya ada 2, yaitu ingin supaya banyak traffic masuk ke tokonya dan mengetahui tokonya tersebut, gitu ya. Dan kedua adalah meningkatkan penjualan.
Ya, itu bisa kita dapat dengan high risk ini gitu ya. Resikonya ada, tapi kita juga resiko bisa terukur juga gitu ya dengan perhitungan kita tadi. Oke. Kemudian dari 3 komponen iklan gitu ya, yang tadi saya terangkan di atas, yaitu produk, keywords, dan bid. Kita sudah bahas produk dan sudah bahas tentang bid ya. Untuk awal-awal teman-teman, untuk setting iklan di Lazada di awal-awal, teman-teman bisa setting otomatis dulu untuk keywords-nya gitu ya. Nanti ketika teman-teman udah terbiasa, teman-teman boleh coba keyword-nya juga teman-teman setting manual gitu ya. Jadi semua manual. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau butuh bantuan ya, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab teman-teman. Oke, mudah-mudahan tips yang saya sharing di sesi kali ini, di video kali ini berguna bagi teman-teman dan toko teman-teman dapat terboosting atau dapat dimaksimalkan dengan iklan di Lazada ini. Oke, terima kasih teman-teman. See you.